Bayangkan, kamu adalah seorang astronot. Suatu hari, kamu mendapatkan misi untuk pergi ke luar angkasa. Tapi, kamu tidak sendirian. Kali ini kamu ditugaskan bersama dua orang temanmu. Mereka adalah Rudy dan juga Dani. Kamu dan Rudy adalah astronot yang masih pemula dan belum pernah keluar angkasa. Sedangkan Dani, dia adalah seniormu, yang usianya sudah lumayan tua. Sebenarnya, Dani sudah waktunya untuk pensiun. Namun ia masih ingin ikut dalam misi kali ini. Singkat cerita, akhirnya penerbanganmu dimulai. Beberapa menit kemudian, ternyata kamu sudah berada di ruang angkasa. Baru saja mendarat, tiba-tiba Dani mengeluhkan sesak napas. Padahal sebelumnya, dia sehat dan tak ada masalah apapun. Karena minimnya peralatan medis, Dani akhirnya meninggal dunia di ruang angkasa. Kondisi ini tak memungkinkan untuk membawa Dani kembali ke bumi. Karena misi baru saja dimulai, dan akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyelesaikan misi nantinya. Lalu Rudy menjelaskan, bahwa ada prosedur bila ada astronot yang meninggal dunia di ruang angkasa. Ternyata Rudy sebelumnya telah membaca buku panduan untuk astronot. Lalu, apa yang harus dilakukan? Menurut buku tersebut, jika seorang astronot meninggal dunia dalam misi di ruang angkasa, kru yang masih hidup sebenarnya bisa saja membuang jenazahnya dengan melepas pakaian astronot orang yang meninggal. Kemudian melemparkan jenazahnya ke ruang angkasa. Namun hal itu tidak boleh dilakukan, karena bisa mencemari ruang angkasa. Hal itu akan membahayakan kru lainnya yang masih hidup. Perlu kamu tahu, ruang angkasa adalah tempat yang keras, dengan suhu yang sangat dingin, radiasi berbahaya, dan hampir vakum. Jika tubuh manusia, tanpa pakaian astronot berada di ruang angkasa, dalam ruang hampa bertekanan rendah, cairan apapun dari permukaan tubuh seperti kulit, mata, mulut, telinga, dan paru-paru akan segera berubah menjadi gas. Pembuluh darah di dekat permukaan kulit juga bisa pecah dan berdarah, bahkan setelah kematian. Namun, sisa air di dalam tubuh kemungkinan akan membeku oleh suhu dasar ruang angkasa yang rendah, yaitu minus 270 derajat Celcius. Hilangnya cairan, ditambah pembekuan, dapat menyebabkan keadaan seorang menjadi mumi, yang pada dasarnya menjaga tubuh tetap utuh. Yang mungkin terlihat adalah tubuh dehidrasi yang melayang di luar angkasa. Bakteri dapat bertahan hidup di luar angkasa setidaknya selama 3 tahun. Jika bakteri yang menyertai tubuh tersebut masih hidup, mereka akan mulai menghabiskan mayat tersebut. Lalu, apa langkah terbaik untuk mayat Dani? Tenang, ternyata NASA telah menyiapkan kantong jenazah khusus. Kamu harus memasukkan mayat Dani ke dalam kantong itu. Setelahnya, kamu harus menaruhnya di ruangan yang berada di luar pesawat. Di dalam kantong jenazah itu, nantinya mayat Dani mengalami proses pemuaian yang cepat. Akibat tingginya tekanan temperatur di ruang angkasa, nantinya mayat Dani akan menyusut secara perlahan, hingga akhirnya, beratnya kurang dari 25 kg saja. Sehingga akan memudahkan membawanya kembali ke bumi, jika misi telah usai. Sejauh ini sudah tercatat sebanyak 20 orang telah meninggal di ruang angkasa. Kebanyakan dari mereka yang meninggal di ruang angkasa, bukan karena faktor kesehatan, melainkan karena kecelakaan pesawat dan permasalahan teknis lainnya. Namun di balik itu semua, ternyata gaji seorang astronot sangat fantastis. Paling rendah, dalam sebulan astronot menerima sekitar 130 juta per bulannya. Dengan resiko yang besar, maka gaji yang diterima pun juga besar. Lalu apakah kamu punya cita-cita sebagai astronot?